Seperti biasa, Mazda Indonesia itu selalu melakukan event tahunan untuk media test drive ataupun customer test drive dengan nama Mazda Power Drive. Nggak hanya ada line up dari Mazda yang bisa Anda test drive di SCBD ini, dia juga meluncurkan 2 mobil facelift di tahun 2019 untuk tahun 2020. Seperti apa mobilnya? Di situ ada Mazda 2 dan juga Mazda CX-5. Oke, di dalam video ini saya akan membahas apa saja perbedaan antara yang sebelum facelift dengan yang sudah facelift di akhir 2019 ini nih. Pertama, mungkin kita bahas dari Mazda 2, karena Mazda 2 ini dari eksteriornya itu yang banyak ubahan. Emang sih ubahannya itu nggak berbeda signifikan banget. Jadi kalau misalnya Anda ngelihat di jalan, nggak begitu eye-catchy gitu perubahannya. Nah, yang paling jelas perubahan utama itu ada di headlamp. Dari siluetnya itu masih sama, tapi yang berbeda ada di bagian dalamnya ini. Headlampnya. Dia ini sebelumnya juga sudah tersedia DRL LED. Begitu juga untuk di yang facelift 2019. Selain itu desain bempernya berbeda. Kalau yang lama itu ada lekukan di bagian sini, sedangkan sekarang desainnya itu udah ala-ala Mazda yang tahun 2019 sekarang ini. Selain headlamp dan juga bumper, grillnya juga sekarang udah berbeda desain. Ini desainnya udah honeycomb kayak gini dan berukuran sangat besar. Finishingnya piano black. Jadi keren banget, ditambah lagi nih ada aksen chrome yang besar banget dari kiri hingga ke kanan. Kalau dari samping kita lihat sebenarnya masih mirip-mirip ya. Yang berbeda itu ada di area peleknya. Nah, peleknya ini berbeda. Kalau yang sebelumnya yang tahun 2018 itu dual tone, sedangkan saat ini dia sudah single tone untuk peleknya. Dan multi spoke gitu lah face dari peleknya. Jadi lumayan keren lah yang di facelift 2019. Lanjut lagi ke belakang. Nah, kalau untuk di area belakang Mazda 2 yang varian GT itu di bagian bumper belakang ini udah tersedia krom-kroman. Desain bumper belakangnya juga udah terbaru. Sedangkan untuk stop lamp siluetnya masih sama, masih ukurannya masih seperti ini, tapi layout di dalamnya yang berbeda. Sekarang untuk lampu mundur dan juga lampu sennya itu seperti ini, dan finishingnya itu sedikit gelap untuk bagian lampu mundur dan juga lampu sennya. Sekarang kita lihat seperti apa interiornya, apakah ada ubahan banyak atau enggak. Kalau di interior ternyata sedikit banget yang berubah. Yang berubah itu dari joknya. Kalau yang lama itu yang varian GT atau varian termahalnya itu kombinasi antara kulit dengan fabric. Sedangkan yang di varian facelift yang GT sekarang udah full fabric. Dan warnanya ya warna dongker dan ada list lurus kayak gini nih. Jadi makin keren lah. Di bagian tengah masih ada soft panel yang soft touch yang materialnya seperti kulit kayak gini nih. Selebihnya untuk desain dashboard, desain panel tengah itu masih mirip-mirip dengan yang sebelum facelift. Kalau untuk fitur-fiturnya masih sama dengan yang sebelum facelift. Masih tersedia HUD, ada cruise control di sini, audio steering switch di sebelah kirinya, ada iStop, ada kontrol stabilitas, ada blind spot monitoring system, dan ya masih mirip-mirip lah dengan yang sebelum facelift. Nggak ada tambahan fitur. Nah, yang unik dari Mazda 2 ini yang facelift 2019 adalah harganya. Mengingat yang harga yang sebelum facelift itu paling mahal itu yang tipe GT itu harganya 328,6 juta. Sedangkan yang tipe GT sekarang itu harganya 302,8 juta. Artinya turun hampir 26 juta. Jadi overall Mazda 2 ini harganya diturunkan, tapi emang beberapa fitur dikurangkan dari mobil ini. Sekarang kita cek ke Mazda CX-5. Kalau di Mazda 2 itu lebih mengutamakan untuk tampilan. Kalau di CX-5 ini dia lebih ke arah fitur-fiturnya yang ditambahkan dari mobil ini. Tapi kalau untuk dari eksteriornya, tampilannya emang ada sedikit ubahan. Yang saya lihat saat ini yang sangat membeda, kayaknya ada ubahan di bagian bawah bumper nih. Ini ada tambahan skid plate. Kalau dari bagian samping, ini sekarang sudah ada opsi roof rail di sini untuk varian tertingginya yaitu varian Elite. Sedangkan untuk pelek, lampu depan, grill itu kayaknya masih mirip-mirip dengan sebelum facelift. Kalau untuk bagian belakang saya juga mengira ada ubahan sedikit di bagian skid plate di sini nih, di bagian bawah. Jadi gitu. Kalau dari tampilan CX-5 yang facelift untuk tahun 2020 ini tampilannya emang masih mirip-mirip dengan yang sebelum facelift. Tapi banyak perubahan di segi fitur. Sekarang kita lihat langsung aja ke bagian dalamnya.
Nah, untuk fitur yang saya bilang tadi, yang pertama dari mobil ini ada di kamera 360. Ini fitur ini sangat membantu ketika Anda melewati jalan kecil yang terbatas. Anda bisa melihat kondisi sekitar. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, kalau dari segi tampilan, saya rasa resolusinya belum terlalu tinggi ya, tapi oke lah untuk memudahkan Anda ya mungkin melewatin jalan-jalan yang terbatas yang nggak terlihat gitu ya, ada banyak blind spotnya. Untungnya sudah ada fitur ini nih, fitur kamera 360. Selain itu untuk fitur berkendara lainnya yang di mobil ini malah ada yang dikurangin sih sebenarnya. Ada fitur lane keeping assist dan lane departure warning, itu dikurangkan dari mobil ini. Alasan tadi saya sempat nanya ke pihak Mazdanya itu, masyarakat di Indonesia itu kurang antusias dengan adanya fitur tersebut. Hasil setelah mereka melakukan riset, dikurangkanlah fitur tersebut. Jadi sudah tidak ada lagi di Mazda CX-5 yang tipe Elite ini. Nah, itu fitur yang dikurangkan dari mobil ini. Tapi juga ada fitur yang sudah improve di mobil ini seperti G-Vectoring Control yang sebelumnya yang varian biasa atau yang G-Vectoring Control yang basic. Sekarang yang di CX-5 tipe Elite ini sudah tersedia G-Vectoring Control yang Plus. Nah, fitur G-Vectoring Control Plus itu ternyata lebih halus dibanding G-Vectoring Control yang sebelumnya itu, karena ketika Anda memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi, mobil ini bisa terasa lebih halus lagi masuk ke dalam tikungan. Jadi penumpang yang ada di dalam mobil ini tidak goyang-goyang gitu lah. Jadi bisa nyaman dan ya saya rasa mungkin bisa lebih fun kali ya melewati tikungan dengan kecepatan tinggi. Nah, saya mengira dengan improvement fitur tersebut, rasa berkendara dari mobil ini akan sedikit berbeda dari sebelum facelift. Selebihnya untuk fitur-fiturnya masih sama dengan CX-5 sebelum facelift, seperti ada HUD, panel instrumen yang sudah digital, fitur Active Sense yang banyak itu ada Smart City Brake Support, Blind Spot Monitoring, Driver Attention, dan parkir sensor indikator. Oh iya, iStop juga sudah tersedia dan ada Traction Control. Gitu. Kalau bicara harga, memang di varian yang Elite 2020 ini, yang facelift untuk tahun 2020 ini harganya emang sedikit naik. Jadi sekarang harganya 588,8 juta. Tuh harganya on road. Sedangkan untuk yang sebelum facelift itu harganya 579,8 juta. Emang sedikit ada perubahan dari harga lah. Tapi memang ada beberapa fitur yang ditambahkan dan juga ada beberapa fitur yang dikurangkan. Kalau Anda menginginkan kedua mobil ini dengan warna yang khusus seperti Soul Red ataupun Machine Grey, Anda memang ada tambahan biaya lagi besar 4 juta. Jadi begitu saja first impression CX-5 facelift dengan Mazda 2 facelift. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu kunjungi website kami cintamobil.com. Di situ Anda bisa membeli kedua mobil ini dalam kondisi baru, pilihan mobil bekas lainnya, membaca berita seputar otomotif dan tips and trik seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.